Halo sobat tani semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Dosen Ajar Tani ya. Jadi memang kenapa kok dinamakan Dosen Ajar Tani ya teman-teman? Karena profesi saya memang mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini saya juga mencoba teman-teman menanam padi ini sejak 2015 ya. Kemudian untuk yang saya geluti ini, padi ini saya mulai menerapkan metode penanaman mesin itu sudah sejak 2,5 tahun yang lalu ya. Jadi dasarnya memang karena kesibukan saya, bahwasanya ketika kita menanam manual itu kita memerlukan tenaga yang lebih ya untuk teman-teman petani lain menggarap sawah, misalkan untuk tanam, untuk pencabutan benih dan sebagainya. Dan tanam mesin ini saya kira lebih efektif dan lebih nyantai bagi saya yang kerjaannya sore mengajar. Oke teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemupukan ya teman-teman, pemupukan pertama ya. Jadi untuk luas lahan saya ini sekitar 3/4 hektar ya. Kemarin sudah kita aplikasikan untuk penyepraian ya, penyepraian menggunakan pupuk majemuk yang menggunakan jenis pupuknya adalah Ultradap dan Gandasil. Kemudian kita kasih dengan Dimehipo ya, bahan aktifnya untuk menanggulangi insektisida, sekaligus ini juga kita gunakan herbisida. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melakukan spray ya, namun kita sedikit melakukan pengamatan ya teman-teman, pengamatan dahulu untuk menaburkan pupuk ya teman-teman. Sebaiknya kita memahami kondisi dari tanaman kita ya teman-teman ya. Jadi apakah tanaman kita sudah siap dipupuk atau belum, itu yang penting untuk dilakukan. Nah memang biasanya kalau dari teman-teman channel YouTube yang lain, hasil belajar saya, karena saya memang petani YouTube ya teman-teman ya, saya petani YouTube, kita harus mengecek dahulu apakah benar-benar siap tanaman kita. Artinya kalau orang Jawa bilang itu ngelilir ya teman-teman ya. Jadi ketika tanaman kecil itu sudah mulai tumbuh tunas, tumbuh akar baru yang mencapai sekitar 80%, maka tumbuhan itu benar-benar siap teman-teman, dikatakan siap. Nah ini saya coba contohkan ya, bagaimana ini kalau secara fisik bisa dilihat tanaman sudah mulai hijau ya, ada tunas-tunas baru, yang mana untuk 10 hari yang lalu ini masih sangat ini ya teman-teman ya, kuning terus sedikit ya, ini sudah muncul tunas ya. Nah kalau sudah seperti ini artinya dia sudah mulai membentuk anakan. Nah inilah saat-saat yang tepat ketika kita mau memberikan nutrisi atau pemupukan pertama. Cara ngeceknya kita cabut aja ya teman-teman ya, seperti sahabat-sahabat di tanam padi yang lain ya, di channel yang lain juga biasa dilakukan seperti ini ya. Jadi kita cabut, kita cek untuk kondisi perakarannya. Nah ini bisa kita lihat semua akarnya rata-rata sudah baru dan bahkan panjang ya. Putih-putih ini menandakan akarnya baru ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini baru, kemudian sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya, tumbuh tunas-tunas baru, sehingga ini cocok untuk kita lakukan pemupukan yang pertama. Memang ini belum saya pupuk ya, hanya pupuk dasar saja. Kemarin sebelum tanam saya menggunakan saya kasih dulu Dolomit dan SP36 ya. Kemudian hari kemarin itu saya pupuk yang menggunakan spray. Nah ini saatnya kita coba ya, mumpung ada air ya. Jadi di Nganjuk ini kondisi saat ini air agak sulit ya teman-teman, karena ini musim kemarau. Jadi kalau memupuk itu harus disesuaikan juga dengan waktu pengairan. Jadi kalau efektif lah intinya seperti itu. Ini nah untuk dosisnya ya teman-teman ya, ini
sudah saya taburkan tadi ya. Jadi kalau kita mupuk itu kondisikan air itu macak-macak seperti ini ya teman-teman. Macak-macak itu ya enggak terlalu tinggi lah, sekitar 3-4 cm itu sudah lumayan bagus lah. Nah untuk dosisnya teman-teman ya, untuk lahan 3/4 hektar ini saya hanya membutuhkan 50 kg saja teman-teman. Kok sedikit banget ya? Memang ya, jadi memang saya membutuhkan pupuk yang sedikit. Kenapa ya? Filosofinya menurut saya ya, tanaman kecil itu ibaratnya bayi kecil teman-teman ya. Jadi dia juga belum terlalu membutuhkan banyak pupuk ya, makanan. Ketika anak kecil kita kasih makanan terlalu banyak, maka dia juga nggak kuat, ibaratnya seperti itu ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Ini baru saya pupuk pertama itu ya, hari ini itu 50 kg dengan perbandingan urea itu dan SP36 3/1 ya, perbandingan 3/1 teman-teman semuanya. 3/1 jadi 3 bisa 50 kilo ya. Jadi saya 35 kilonya itu urea, 15 kilonya SP36. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti biasanya di pemupukan kedua itu saya tambahi dosis pupuknya ya. Jadi kalau pertama itu karena tadi ya bayinya masih kecil, jadi kita beri makannya tidak usah terlalu banyak, mubadir nanti kalau banyak-banyak, malah yang tumbuh malah bukan padi tapi malah rumputnya yang malah merajalela ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk pupuk yang saya gunakan pagi hari ini saya menggunakan urea dan SP36 ya. Jadi untuk ureanya sendiri tadi perbandingannya 35 kilo, kemudian TS nya 15 kilo untuk lahan 7.000 meter persegi atau 3/4 hektar. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ini akan saya pupuk ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya seminggu kemudian apakah hasilnya benar-benar memuaskan apa enggak. Gitu teman-teman terkait proses ini pemeliharaan tanaman padi untuk menggunakan mesin ya. Jadi memang harus ekstra sabar ya, ekstra nyantai, karena ini bisa kita bandingkan ya dengan sebelah, ini tanamnya bersamaan ya, cuma dia sudah tumbuh banyak ya karena ini manual, jadi lebih cepat tumbuhnya. Halo Pak, sampun Pak, niki nembe Rabu. Nah ini ketemu Bapak ya. Jadi di lahan kami itu teman-teman saat ini sedang masalah dengan ini ya, hama tikus ya teman-teman. Jadi
pemupukan pun harus dilakukan dengan ekstra hati-hati ya. Kalau terlalu rimbun, resikonya juga tikus itu akan merajalela. Tapi bagaimana lagi ya, kalau saya asal itu dia butuh nutrisi ya kita isi aja ya. Nanti tikus ya semoga hilang. Ini contohnya ya teman-teman ya, tikusnya ini di pinggir-pinggir saya sudah habis ini. Di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir sudah habis dimakan tikus ya, di congkel-congkel gitu. Jadi memang cukup parah ya untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri. Cuma kita sebagai petani tidak bisa ini ya teman-teman, jangan menyerah ya. Kita selalu coba ya. Kalau kemarin kita menggunakan ketumbar untuk mengusir atau membuat dia tidak nyaman, itu juga saya ambil dari YouTube ya, dari teman-teman di YouTube untuk menanggulangi menggunakan air ketumbar itu. Begitu teman-teman, kira-kira untuk pagi hari ini kita coba melihara tanaman yang sepertinya kalau kita menyayangi sesuatu itu dia akan menyayangi kita. Jadi ya kita harus seperti kita anggap anak kita sendiri lah, seperti itu. Jadi tanaman itu adalah anggap aja anak sendiri, jadi kita rawat, untuk kita beri waktu butuh makan kita beri makan, seperti itu ya. Kita cek lagi nanti hasilnya seperti apa. Ini baru usia 11 hari ini ya, tanggal 3 Agustus 2020. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah ya, karena saya juga petani masih belajar ya, petani yang junior banget. Mohon saran dan masukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.